selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Miss di ibadah sekolah minggu online kita. Gimana kabarnya? Wah, semuanya pada luar biasa ya. Sudah siap gak memuji Tuhan hari ini? Pastinya. Yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami akan memulai ibadah kami. Mohon Tuhan berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami juga mau memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini Miss mau ajak anak-anak memuji Tuhan. Gimana? Yuk kita bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu yang mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak. Musik. Semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, luar biasa sekali. Anak-anak di rumah semangat memuji Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Mari kita sadari betapa Tuhan itu sangat sayang sama kita, sangat peduli pada kita. Bayangin nih, anak-anak bangun pagi masih diberikan kesehatan. Mari kita datang memuji Tuhan dan mengucap syukur untuk Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
untuk berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, dan pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namaku Petrus. Aku lagi nunggu teman-temanku di tepi danau ini. Kita udah janjian kumpul di tepi danau ini, ya. Wah, mana ya? Oh, itu dia Nathanael. Oh, ya. Itu Thomas juga. Ada anak-anak Zebedeus juga. Itu juga datang. Wah. Sini. Ayo kita kumpul yuk. Nah, kita harus bekerja nih. Kita harus tangkap ikan. Ya, kalau kita tidak bekerja, nanti kita tidak dapat makan. Kita harus berjuang. Ya, ayo sekarang saya mau tangkap ikan. Ya, ayo, siapa mau ikut perahuku? Wah, ketika Petrus ngomong begitu, teman-temannya juga ngomong, kalau kamu pergi tangkap ikan, aku juga ikut. Begitu. Oke, ayo kita ikut yuk. Nah, siapa tahu hari ini kita akan tangkap ikan banyak. Wah, kalau banyak, wah kita bisa makan, ya. Keluarga kita juga bisa makan. Dan kalau dijual bisa dapat uang. Wah, lumayan ya. Ayo kita siap-siap. Mana barang-barangmu, kumpulin dulu. Ya, jalan-jalanmu udah dicek belum? Siapa tahu nanti jalanmu lobang. Ayo sini. Udah? Oke, kita berangkat ya. Wah, mereka berangkat anak-anak. Wah, mereka mulai ikat layarnya, mulai buka dikit-dikit supaya tertiup angin, ya. Lalu Petrus mulai jilat jarinya untuk mencari arah angin, begitu ya. Wah, ayo, layarnya. Wah, kapalnya tertiup angin, mulai jalan. Lalu ada yang mendayung kapal perahunya, begitu ya. Dan ayo, shoot. Wah, sambil membayangkan nanti kalau dapat ikan besar, berarti hari ini kita bisa makan dan punya duit, ya. Wah, dayung mereka semangat begitu ya. Wah, akhirnya sampai di satu tempat. Petrus ngomong, berhenti. Di sini kita cari ikan, ya. Aku tebarkan jalan ke sini, kamu ke sana, ya. Nah, ayo nanti kita lomba siapa yang paling dapat banyak ikan, ya. Wah, lalu bener anak-anak. Wah, si Pak Petrus lemparkan jalannya. Boom. Wah, teman yang di sana juga lemparkan jalannya. Boom, gitu ya. Wah, lalu dia tarik pelan-pelan. Ya, ini pasti ikannya banyak. Punyamu pasti nggak dapat, ya. Wih, dia tarik, gitu ya. Oh, lihat nih, berat, ya. Tarik, diangkat, dia buka, dia periksa. Boleh ya, nggak ada ikan. Ikannya yang kecil pun nggak dapat. Teman-temannya ketawa. Petrus, ya, nggak dapat ikan. Ini pasti punya aku dapat ikan, ya. Paling tidak 5 ekor yang besar-besar. Ya, temannya tarik. Shoot. Petrus sambil lihat. Waduh, dapat nggak ya? Begitu ya. Wah, temannya tarik. Dia periksa. Petrus tahu. Sama, nggak ada ikan kecil pun nggak dapat, ya. Wah, si Petrus ngomong, oke, jangan putus asa, ya. Kita ini nelayan, pekerjaan kita menangkap ikan, ya. Ayo kita tebarkan jala lagi. Oh, mereka tebarkan jala lagi. Ketika mereka tebarkan jala, dia tarik, nggak ada ikan. Teman-temannya juga tarik sampai keringat, capek. Satu ikan pun gak dapat hari itu. Anak-anak kasihan, muka mereka mulai letih. Mereka berpandang-pandangan dan berkata, gak ada ikan. Satu ekor pun tak dapat.
Petrus ngomong, "Nah, kita coba sekali lagi. Ya, siapa tahu dapat. Paling tidak dapat ya 2-3 ekor ikan untuk kita makan pagi, boleh lah." Begitu ya. Ayo. Teman-temannya ambil jalannya, dia lempar. Petrus juga ini terakhir kali dia lempar jalannya. Dapat ikan. Wah, lalu dia tarik. Kita tarik sama-sama ya. Ini yang terakhir loh, ya. Ayo, 1, 2, 3. Tahu nggak kalau mukanya begini dapat ikan nggak anak-anak? Dapat ya? Nggak dapat. Udahlah, kita pulang. Memang hari ini bukan hari keberuntungan kita. Ikannya entah kemana pergi. Pulang, sedih. Mereka membayangkan dapat ikan banyak, tetapi 1 ekor ikan pun mereka tidak dapat. Berarti mereka tidak bisa makan. Mereka juga tidak bisa punya uang. Mereka pulang, dayung kapalnya pelan-pelan, perahunya, layarnya mulai dikeluarkan, tapi pandangan matanya sedih sekali. Nah, anak-anak, pada waktu mereka pulang, ada seseorang yang memperhatikan mereka. Orang ini berdiri di tepi danau itu. Ya, wah, siapa ya orang itu ya? Lalu orang yang di pinggir danau itu, dia berbicara kepada Petrus dan kawan-kawannya. Dapat ikannya? Dapat lauk nggak kamu hari ini untuk kamu makan? Mereka menjawab, tidak ada, 1 pun tidak ada. Lalu orang yang di pinggir danau itu, dia berkata, "Nah, sekarang coba kamu tebarkan jalamu di sebelah kanan." Wah, sambil badannya lemah, dia ambil jalannya, dia ikut perkataan orang yang berdiri di pinggir danau itu, anak-anak. Ditebarkan. Dalam hatinya mungkin berpikir, mana ada ikan? Semalam-malaman kita nggak dapat ikan. Tapi dia tebarkan jalannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika jala itu masuk ke dalam air danau itu, wah, terjadi buih. Gitu. Dia tarik. Berat sekali, anak-anak. Ikannya bukan banyak, tetapi banyak sekali dan gede-gede, besar-besar, bukan segini-gini, besar-besar, anak-anak. Dia tarik. Ikannya banyak. Banyak sekali. Begitu ya. Lalu anak-anak, ada satu muridnya yang berkata, "Itu Tuhan. Itu Tuhan Yesus." Wah, mendengar hal itu, Petrus dia lihat, masa sih? Oh iya. Wah, lalu dia ambil bajunya, anak-anak, dia lompat ke danau itu dan lari ke tepi danau untuk mendapati gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Coba kamu bawa beberapa ikan, ya. Wah, Petrus senang. Petrus lari mendapati jalannya yang penuh sesak ikan-ikan besar itu. Lalu dia tarik begitu ya. Ikannya banyak. Wah, dia ambil
Ikan apa ini? Gede-gede nih. 21. Menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa sih Tuhan harus menampakkan diri? Karena Tuhan ingin menguatkan para murid-muridnya. Karena Tuhan ingin para murid-muridnya bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ini makanya Tuhan Yesus datang menguatkan mereka yang mungkin dalam ketakutan, kekuatan. Tuhan Yesus disalib dan mati di atas kayu salib itu dan bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang murid-murid percaya adalah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, yang menjamin hidup manusia juga yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nanti baca di rumah, ya. Nah, anak-anak di rumah, Tuhan para murid juga sama Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Dia hidup di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Dia, maka Tuhan akan selalu menguatkan langkah hidup kita. Ya, mungkin kita saat ini sedang takut, khawatir, mungkin karena corona, begitu ya. Jangan takut, kita berdoa. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang menolong kehidupan kita, Allah yang menguatkan hidup kita. Untuk itu, percayalah Tuhan selama-lamanya. Ya, tetaplah dan berharaplah kepada Dia, karena kita tidak pernah salah ketika kita percaya kepada Kristus atau kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak di rumah, meskipun kita ibadahnya online, tetaplah sungguh-sungguh. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Ya, ketika kita beribadah, Tuhan menguatkan hidup kita, Tuhan menolong kehidupan kita. Jadi setiap hari Minggu jangan ketinggalan. Ya, kita harus ibadah yang baik, pakai baju yang sopan. Kita siapkan ibadah, sebelum ibadah kita berdoa, ya, minta pertolongan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menyertai hidup kita meskipun kita masih kecil sampai selama-lamanya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, ya. Dan nanti kita juga akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Ya, hari ini kita akan membaca ayat mas yang kita pelajari bersama-sama. Ayat mas kita yaitu terambil di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Bunyinya begini: bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gampang kan? Ya, ayat masnya Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah begitu ya kepada Tuhan
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, luar biasa. Tuhan baik untuk kita semua. Tuhan baik untuk Pandas, Tuhan baik juga untuk anak-anak. Dia mengasihi kita semua. Dia menolong, dan bukan hanya menolong tapi menyelamatkan hidup kita semua. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita sekolah minggu hari ini. Kami tahu Tuhan yang kami percaya bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Bahkan Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami. Meskipun kami masih anak-anak, ajari kami untuk kami percaya di dalam Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah mati, bangkit, lalu hidup selama-lamanya, dan menolong kehidupan kami, menguatkan langkah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, meskipun kami masih kecil, ajari untuk kami terus percaya kepadamu. Kuatkan kami untuk hidup di tengah-tengah pandemi ini, lindungi kami dan tolonglah kami agar kami terus beriman yang baik kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari Minggu ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Nah, anak-anak, jangan lupa setiap hari Minggu ada sekolah minggu. Ya, jadi minggu depan siapkan dirimu dengan baik untuk beribadah sekolah minggu. Ya, sampai di sini. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye.